Shalom, selamat pagi Papa Mama, bersaudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa dalam program Renungan Suara Marturia. Hari ini, Rabu 29 Oktober 2025, kita akan merenungkan satu tema, yakni Sola Gratia atau hanya oleh anugerah. Sebuah pengingat bahwa hidup dan keselamatan kita tidak pernah lahir dari usaha atau kebaikan kita, tetapi semata-mata dari kasih karunia Allah yang begitu besar. Mari kita meneduhkan hati dan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang melimpah. Ketika kami tak layak, Engkau justru mendekat dan menyelamatkan kami. Pada hari ini, saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah hati kami ditenangkan oleh kasih-Mu, dan diingatkan kembali bahwa kami hidup bukan karena jasa, melainkan karena anugerah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Titus pasal 3, ayat 1-11. Titus pasal 3 ayat 1-11 yang berbunyi demikian. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu kalimat yang sering terdengar dalam teologi reformasi, sola gratia, atau hanya oleh anugerah. Kalimat ini bukan sekedar semboyan gerejawi, tetapi nafas iman setiap orang percaya. Paulus menulis kepada Titus, seorang pemimpin muda yang ada di Pulau Kreta. Dia menulis bahwa umat Tuhan harus diingatkan untuk hidup bijaksana, sopan, dan penuh kasih. Tetapi Paulus tidak berhenti di situ. Dia menegaskan bahwa kebaikan manusia bukan dasar keselamatan. Sebab semua yang kita miliki, iman, pengampunan, bahkan keinginan untuk berubah, itu semua adalah hasil dari kasih karunia Allah yang bekerja dalam diri kita. Teks ini mengingatkan kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik, tetapi diselamatkan untuk berbuat baik. Ada perbedaan besar di sana. Jika keselamatan bergantung pada kebaikan kita, maka tidak seorang pun akan sanggup mencapai surga. Sebab setiap hati manusia telah jatuh dalam dosa. Tetapi syukur kepada Allah, kasih-Nya turun lebih dulu, menyentuh yang berdosa, memulihkan yang hancur, dan memperbaharui hidup kita. Permandian kelahiran kembali yang disebut oleh Paulus menggambarkan karya Roh Kudus yang membersihkan kita dari kehidupan lama
Dan pembaharuan oleh Roh Kudus berarti kita diberi hati yang baru, yang mau menuruti kehendak Allah. Semua ini adalah anugerah. Tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan selain kasih karunia-Nya. Mungkin hari-hari ini atau belakangan kita merasa gagal, baik itu dalam pekerjaan, dalam keluarga, atau dalam iman. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak mencintai kita karena kita sempurna, tetapi karena kasih-Nya sempurna. Dia tidak menunggu kita menjadi baik baru mengasihi kita, tetapi mengasihi agar kita menjadi baik. Mari berhenti sejenak dari semua upaya membuktikan diri di hadapan Allah. Nikmatilah anugerah-Nya, dan biarlah dari hati yang penuh syukur itu, kita belajar menyalurkan kasih dan kebaikan kepada sesama. Karena orang yang telah menerima kasih karunia, tidak akan sulit memberi kasih kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami, bukan karena perbuatan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu yang melimpah. Ajar kami untuk hidup dalam rasa syukur, bukan dalam rasa takut atau rasa bersalah. Biarlah setiap hari kami diingatkan bahwa hidup ini adalah anugerah, dan setiap langkah kami adalah kesempatan untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, ingatlah, kita hidup bukan karena pantas, tetapi karena dikasihi. Teruslah melangkah dengan hati yang bersyukur dan jadikan hidupmu saksi nyata dari kasih karunia Allah. Sampai jumpa dalam renungan keluarga Suara Marturia berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.